Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita bertafakkur, beriktikaf sejenak, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini tak henti-hentinya Allah curahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ginjal kita berfungsi dengan baik, jantung kita berdetak dengan normal hari ini, bahkan pembuluh darah kita juga lancar dibuat Allah. Itulah makanya Allah kasih kita nikmat sehat. Satu saat nanti ginjal kita tak berfungsi lagi dengan baik, jantung kita takkan berdetak sama sekali, bahkan mungkin pembuluh darah kita satu saat akan pecah. Kapan waktu itu? Waktu itu pasti datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, waktu itu tak bisa dimaju dan tak bisa dimundurkan, dan seluruh anggota tubuh kita ini, organ tubuh kita ini, dari mulai yang tampak di luar sampai di dalam, semuanya akan error dan tak akan berfungsi sama sekali. Maka oleh karena itu, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa berikan istiqomah kepada kita, agar dapat kita mempraktikkan nilai kesehatan umur ini dalam rangka menambah ketaatan, dalam rangka menambah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Seperti biasa setiap minggu kita mengadakan kajian kultum 7 menit untuk mengisi kajian kita, dan saya menggantikan Ustaz Ahmad Hamidi, Haji Ahmad Hamidi, beliau berhalangan. Saya juga dari Cipta Karya tadi langsung bergegas kemari. Baik Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, datang salah seorang sahabat kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ada enggak kewajiban kami kepada ayah dan mak kami?" Di mana ayah dan mak kami itu tak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah meninggal. Yang kita tahu kan kalau ada emak dan ada ayah, pastilah kita tahu apa nak kita buat. Sekarang pertanyaannya adalah, emak saya dah meninggal ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal, lalu ada enggak kewajiban saya selaku seorang anak kepada kedua orang tua lagi? Kata Nabi, na'am. Yang pertama, tetap ada hubungan, tetap ada kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya tak ada di dunia ini lagi. Mau dia sebulan lalu meninggal, mau setahun lalu, atau puluhan tahun yang lalu. Yang pertama, kata Nabi, adalah ghufirul lahumah. Doakan keduanya. Mohon ampun atas dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Maka lahirlah doa yang selalu kita baca. Baik waktu sholat, ada orang kenduri, ada orang khitan, ada orang akikah, ada orang pernikahan, pasti doa itu kita cantumkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin balas
jasa lelah letih emak dan ayah kita, pastilah kita sepakat berani menjawab, kita tak akan sanggup untuk membalas keduanya. Emak kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, berapa urat yang putus melahirkan kita, berapa liter darah yang dia korbankan untuk melahirkan kita. Kalau andaikan ada pertanyaan dari dokter, wahai ibu, ibu akan melahirkan seorang anak, tapi harus ada yang satu dikorbankan, harus ada satu yang selamat, ada satu yang meninggal. Maka pasti seorang ibu menjawab, biarlah saya yang mati, ya dok, asalkan anak saya tetap hidup. Inilah kita hari ini. Seberapa sudah banyak kita membahagiakan mak kita, sudah berapa banyak kita membahagiakan ibu kita. Saya berani jawab demi Allah, pasti kita belum puas membahagiakan mak dan ayah kita waktu mereka hidup. Tentunya doa adalah salah satu untuk menunjukkan beradabnya antara anak kepada orang tua. Kita mohon ampun setiap waktu, setiap saat atas dosa mak dan ayah kita ketika dia hidup. Yang salah pasti pernah dia buat. Kata pepatah, tak ada tebu yang tak beruas, tak ada sungai yang tak bersampah, tak ada manusia yang tak bersalah. Maka semua kita pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dipertanyakan oleh sahabat lagi, kalau begitu ya Rasulullah, kami sudah mendoakan, lalu apa yang harus kami lakukan lagi? Kemudian kata Nabi, wasilatur rahim lil aqrabain, hubungkan kembali silaturahmi kepada kerabat orang tua kita, adik-beradik ayah kita, adik-beradik emak kita, maka wajib hukumnya kita menghubungkan silaturahmi kepada mereka. Ataukah ada hari ini kita yang masih tak bertegur sapa? Ataukah hari ini ada mereka yang tersinggung dengan kita, atau kita yang tersinggung dengan mereka? Di dua belah pihak, keluarga adik-beradik emak kita, keluarga adik-beradik ayah kita. Maka saya mengajak kepada kita semua jemaah, pulang kampung esok, maka datangi mereka, ulurkan tangan kita. Entah kita tersalah atau tersilap, entahkah dia yang tersalah atau tersilap, maka ulurkan tangan kita, karena hukumnya wajib menyambungkan tali silaturahim di antara kerabatnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau begitu ya Rasulullah, apalagi? Ada lagi tidak kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Yang ketiga, wasilaturrahim li sahabatihi, sambungkan silaturahim kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya. Andaikan teman ayah kita masih ada hari ini, andaikan kawan emak kita masih ada hari ini, maka kewajiban kita adalah menjaga silaturahim dan terus menyambung silaturahim, hubungan tali kasih sayang di antara mereka. Timbul pertanyaan, kenapa kita wajib untuk melanjutkan silaturahim kepada kerabat emak ayah kita, kepada sahabat-sahabat ayah dan emak kita? Padahal ayah dan emak kita sudah puluhan tahun meninggal. Bahkan mungkin tidak ada lagi jasadnya, bahkan mungkin tidak ada lagi tulangnya di dalam kubur. Mungkin sudah hancur menjadi tanah. Apa perlu kita menyambung silaturahim yang sudah hari ini emak dan ayah kita sudah tak ada lagi? Jawabannya adalah karena mereka, ayah dan emak kita ketika hidup sudah menjalin hubungan mereka puluhan tahun. Selama hidup mereka, maka berkewajibanlah kita untuk melanjutkan hubungan yang baik itu kepada kawan ayah dan emak kita. Kalau pulang kampung Bapak Ibu jemaah, maka temui kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan yang sebaya dengan emak kita, karena sesungguhnya itu adalah sebahagian juga pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala perhatian, tak ada maksud menyindir, tak ada maksud menyentil. Apapun yang saya sampaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab.
ingat mengingatkan tentang kebenaran dan ingat mengingatkan tentang kesabaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.